Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Muhammad Fauzan Kamila dari Fakultas FIAI, Prodi Ekonomi Islam, ingin mempresentasikan tentang jurnal ilmiah saya yang berjudul Problematika dalam Sistem Ekonomi Islam di Indonesia. Kalau kita sangat sering ya mendapati adanya masalah-masalah dalam ekonomi Islam di Indonesia, seperti sekarang ya contohnya. Ya mungkin seperti contohnya yang paling sering riba atau sebagainya gitu. Ya, kita masuknya ke pendahuluan. Problematika dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek. Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasikan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi sistem ekonomi Islam di Indonesia. Ya, jadi sini banyaknya problematika sistem ekonomi Islam di Indonesia itu udah menjadi isu yang udah melekat lah ya, apalagi banyak dan sering dijumpain. Bahkan pemerintah sendiri udah melakukan riset atau penelitian buat masalah ini. Jadi tujuan saya menjelaskan problematika dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia ini, salah satunya tujuannya penelitiannya adalah untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam implementasi sistem ekonomi Islam di Indonesia, serta problematika yang muncul dan dapat diatasi agar dapat terpecahkan secara signifikan. Sebelum itu, kita harus berkenalan dengan prinsip-prinsip tentang ekonomi Islam itu sendiri. Nah, baiklah, prinsip ekonomi Islam didasarkan pada 5 nilai universal, yaitu tauhid, adil atau keadilan, nubuwah, kenabian, khilafah, pemerintah. Khilafah nggak harus pemimpinnya, tapi lebih ke mungkin bisa ke pemimpinnya atau enggak ke lembaga pemerintah yang lebih besar gitu, yang ngelola negara atau sebuah wilayah gitu. Dan ma'at itu misalkan ma'at itu adalah hasil. Hasil maksudnya seperti suatu pertanian atau hasil tambang gitu, itu bisa sumber daya. Dari kelima nilai ini dibangunlah prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk kepemilikan multijenis, kebebasan bertindak, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ekonomi Islam juga menekankan pengendalian harta individu, distribusi, pendapatan secara inklusif, berinvestasi secara optimal, dan adanya pembagian risiko. Selanjutnya, implementasi ekonomi Islam di Indonesia. Implementasi ekonomi Islam di Indonesia telah berlangsung selama beberapa dekade. Salah satu inisiasi yang dapat diambil adalah memperkuat pemahaman bahwa ekonomi Islam dapat dikategorikan sebagai sistem ekonomi yang lengkap dan komprehensif. Selain itu, perlu adanya penguatan dalam aspek ilmu ekonomi Islam dan sosialisasi ekonomi syariah yang lebih cepat. Selanjutnya, problematika dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia yang pertama adalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengembangan perbankan syariah. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep ekonomi Islam di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi. Hal ini terlihat dari minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dan bahkan oh, masyarakat Islamnya pun sendiri bahkan nggak tahu tentang hal itu. Yang kedua, kurangnya dukungan dari pemerintah. Kurangnya dukungan dari pemerintah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Hal ini terlihat dari belum banyaknya perhatian dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap sistem ekonomi Islam, seperti lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah.
Namun, pemerintah Indonesia telah saatnya mengakui peran ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang lengkap dan komprehensif dan mengambil beberapa langkah untuk mendukung mengembangkan ekonomi Islam. Yang ketiga, praktek ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Ini sangat sering ditemuin. Misalkan, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam Indonesia. Misalkan yang seperti, eee, praktek riba, praktek spekulasi berlebihan. Spekulasi berlebihan itu yang menekankan pada transaksi yang melibatkan risiko yang wajar dan tidak melibatkan spekulasi berlebihan seperti, ya berisiko ya, seperti taruhan gitu. Yang ketiga, prinsip kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Ekonomi Islam menekankan pada keadilan dalam transaksi ekonomi. Sementara dalam ekonomi konvensional, terdapat praktik-praktik yang dapat menciptakan ketidakadilan ekonomi. Jadi, perlunya kita solusi untuk mengatasi problematika dalam sistem ekonomi Islam, untuk tidak terjadinya ketiga hal ini. Kenapa sih harus ekonomi Islam? Kenapa harus ekonomi Islam yang menjadi solusi buat problematika dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia? Salah satunya, sejarah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam sangat efektif untuk memulihkan berbagai jenis masalah sosial ekonomi jika diimplementasikan sesuai Al-Quran dan hadis seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar ini adalah Umar bin Abdul Aziz hanya berkuasa selama 2 sampai 3 tahun saja. Meski begitu, ia dinilai sebagai khalifah Bani Umayyah yang paling berhasil. Bahkan oleh banyak orang dia dianggap sebagai khalifah kelima umat Islam. Umar bin Khattab merupakan cicit dari Khulafah Rasyidin. Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW. Kesuksesan kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah mengembalikan hak-hak rakyat yang pernah diambil oleh pejabat secara zalim, mencetuskan ekonomi bebas serikat, perhatian Umar dalam bidang pertanian, menghapuskan pajak yang memberatkan, membangun fasilitas umum. Umar bin Abdul Aziz juga mempelajari hadis yang merupakan keharusan bagi setiap muslim. Khalifah bin Abdul Aziz terkenal sebagai ulama yang sangat teliti terhadap keberadaan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Prestasinya atau bisa dibilang jasa-jasa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah satunya menumbuhkan rasa perdamaian berdasarkan pada syariat Islam, menciptakan kesejahteraan rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menerbitkan undang-undang tentang pertanian berdasarkan keadilan. Salah satunya juga prestasi yang paling sulit ya ini, yang paling bagus yang bagi saya, ia berhasil memperluas wilayah dengan metode dakwah serta menekankan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan dalam perluasan wilayah, ia tidak menggunakan kekuatan militer. Jadi tidak ada pertumpahan darah, tidak ada perpecahan dengan cara damai. Seperti halnya pedagang-pedagang Arab, ya dari Timur Tengah atau dari mana itu masuk ke Indonesia dengan damai. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi problematika dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama koherensi institusi pendidikan dalam perkembangan syariah. Institusi
Pendidikan memiliki peran penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Institusi pendidikan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan perbankan syariah kepada masyarakat dan calon tenaga kerja di sekitar perbankan syariah. Selain itu, institusi pendidikan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan produk-produk perbankan syariah yang lebih inovatif dan berkualitas. Yang kedua, perhatian dari pemerintah. Perlunya perhatian dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi perubahan ke dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia mungkin diuraikan dalam beberapa langkah. Yang pertama, meningkatkan perhatian dari pemerintah terhadap ekonomi Islam dan mengakui peran ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang lengkap dan komprehensif. Yang kedua, meningkatkan dukungan dari pemerintah dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu yang pasti paling penting. Dengan langkah-langkah tersebut, ini pemerintah Indonesia dapat mengatasi problematika dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia dan menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil. Selanjutnya, memperlihatkan peran nyata ekonomi syariah. Peran nyata ekonomi syariah dalam mengatasi problematika ekonomi Islam di Indonesia adalah sebagai alternatif sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Ekonomi syariah dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sistem bunga, meningkatkan instrumen distribusi ekonomi Islam dan menuju sistem ekonomi yang lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Yang selanjutnya, implementasi regulasi yang tegas dan sistematis. Implementasi regulasi yang tegas dan sistematis dapat membantu mengatasi problematika dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia. Regulasi yang jelas, tegas, dan konsisten dapat memberikan kepastian hukum dan mengurangi ketidakpastian dalam berbisnis. Selanjutnya, peningkatan mutu SDM yang kurang kompeten dan profesional. Peningkatan mutu sumber daya manusia yang kurang kompeten dan profesional merupakan hal yang paling penting dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi hal ini termasuk peningkatan pelatihan, pendidikan, dan sosialisasi tentang ekonomi Islam untuk mengembangkan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Selanjutnya, pelatihan pendidikan atau sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat. Peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, dan sosialisasi merupakan langkah krusial dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pelatihan, baik on the job training maupun off the job training, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi para pekerja di sektor ekonomi Islam. Dan yang terakhir, marketing inovatif. Inovasi pemasaran merupakan suatu pendekatan yang paling penting dalam pengembangan strategi pemasaran yang efektif. Hal ini melibatkan proses dan aktivitas inovatif dalam memamerkan produk atau layanan baru kepada target konsumen. Beberapa metode inovasi pemasaran yang dapat diterapkan antara lain inovasi destruktif, inovasi radikal, dan inovasi digital. Dan ini adalah slide yang terakhir. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari judul problematika dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah hambatan dan implementasi sistem ekonomi Islam di Indonesia. Beberapa permasalahan yang muncul meliputi kurangnya perhatian dari pemerintah, kurangnya pemahaman dan peran nyata ekonomi syariah, serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Tapi semua itu bisa dihapuskan asalkan kita selalu berpegang teguh sama prinsip Islam dan berpegang dengan Al-Quran dan hadis dan sunnah Nabi. Sekian presentasi dari saya. Jikalau banyak tutur kata yang salah dalam penyampaian maupun perbuatan,
Mohon dimaafkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.